Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sobatku kabarnya? Senang sekali seperti biasa di hari Senin ada program Parlementaria persembahan Diskominfo Kaltim dan juga Rumah Disway nomor 1 Kaltim. Semoga juga di hari Senin ini sobatku semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun mungkin dari pagi sudah disibukkan dengan segala aktivitas ya di hari Senin ini, tapi mudah-mudahan sambil santai barangkali juga sambil bisa juga mengerjakan pekerjaannya, sambil mendengarkan dan juga menyaksikan program Parlementaria. Dan bersama saya hari ini Nicita, saya kedatangan nih salah satu narasumber yang luar biasa juga. Mungkin kalau beberapa waktu lalu saya juga sudah pernah ngobrol-ngobrol dengan beliau ya, mengenal sosok beliau lebih jauh dengan profilnya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang terbaik nih ya. Nah, kita langsung sapa. Assalamualaikum Ibu Puji Setiawati. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sibuk pasti ya? Terus sibuk kayaknya nih setiap hari? Enggak juga. Oh, enggak juga. Baru-baru ini semua apa Bu? Ritmenya ritme biasa. ya. Karena memang sudah biasa juga ya. Iya. Masih ngajar Bu sekarang? Ngajar enggak, praktis jadi setelah 2019 terjun ke politik kan harus pensiun dini kan kemarin, iya. Ya, siapa tahu ada undangan-undangan buat ngajar gitu. Iya, ada masih tapi ya. karena waktunya juga seling berbenturan dengan kegiatan pokok, ya praktis yang second line nanti dulu. Iya. Semangat banget kalau Bu Puji ini ya, sobat kamu semua. Saya seneng banget karena infonya ini baru beberapa hari yang lalu bahkan ya, Ibu ini mendapatkan piagam penghormatan nih dari BK Awards mengenai penerimaan anugerah BK Awards atas kinerja terbaik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Boleh tepuk tangan sobat kamu semua. Terima kasih. Ini gimana nih Bu ceritanya? Selamat loh Bu lah. Gimana nih Bu atas penghargaan yang didapat nih? Apa yang Ibu rasakan nih? Pertama speechless ya, karena sesuatu yang tidak pernah kita duga gitu. Kita pikir bahwa ini sebuah pekerjaan ya, amanah dari masyarakat. Jadi kita menjalankan secara natural. Misalnya kita nerima undangan, praktis kita akan sudah prepare ya, undangan jam 10 ya, sebelum jam 10 kita usahakan sudah di tempat. Kemudian acara di lapangan, reses, sosper dan sebagainya ya berjalan sebagaimana yang ada. Kita tidak pernah terpikir bahwa di dalam naungan lembaga itu juga ada sebuah penilaian ya gitu ya. Oleh karena itu pada saat dipanggil gitu kemudian masuk nominasi, kita kadang juga nggak pikir juga gitu. Tapi sebenarnya nyangka nggak sih Bu? Nggak nyangka, malah tadi aja kami masih ceritaan sama Mbak Novi, ternyata banyak yang WA loh suruh mempersiapkan ucapan sepatah dua patah kata. Saya loh, Ibu loh baru tadi malam baca gitu. Jadi kami sama sekali nggak terpikir, hanya saja memang tahu bahwa akan ada penghargaan, tetapi kan teman-teman kami 55 anggota dewan juga luar biasa kok support. Maksudnya mereka juga selalu datang, kemudian punya kontribusi besar di kegiatan semua kegiatan gitu. Jadi saya pikir kalau ini kemudian saya terpilih ya Allah lah yang barangkali memang mungkin menguji ya, sebuah ujian ya sebuah ujian kan dia ya, ujian nih kamu nih baru saja masuk di politik, kemudian di panggung politik juga ritmenya demikian gitu. Sekarang kamu akan diberikan tanggung jawab yang besar dengan sebuah penghargaan ini. Jadi setelah speechless kami juga ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata setiap karya apapun apa ya hasilnya kan masyarakat yang menilai ya, tetapi mungkin ada pihak lain karena di badan itu kan adanya BK ya, badan kehormatan. Nah, mungkin di BK itu juga karena salah satunya adalah bagaimana mengukur kinerja anggota dewan dan ternyata alhamdulillah apa yang kita lakukan dengan niat yang sebenarnya sebuah pengabdian memperoleh sebuah hasil. Ya, alhamdulillah. Ini memang penghargaan setiap tahun ya Bu ya? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Wow, baru pertama langsung terbukti ya Bu ya? Baru pertama ya. Kemudian yang ketiga pasti kita nggak bisa main-main ya bahwa ini pasti juga hasil survei dari masyarakat juga. Mudah-mudahan sisa waktu ini sampai 2024 juga tetap bisa terjaga dengan baik dan
Ya, mudah-mudahan kecil besar apa yang kami lakukan memberikan manfaat orang banyak. Iya, Mbak ya. Benar. Tapi kalau bocoran sedikit nih, apa sih sebenarnya yang dinilai dari BK sendiri nih untuk menentukan oh ini memang berhak untuk kinerja yang baik seperti itu? Ya kalau di awal kan nggak ada semacam apa ya pemberitahuan atau rapat ya, nggak ada. Tetapi kan proses di dewan ini kan misalnya kan ada kegiatan-kegiatan. Pertama pasti ya pada saat datang ada absensi ya kan. Kemudian dari absensi barangkali ada sebuah keaktifan karena kemudian di kegiatan-kegiatan itu kan ada kegiatan rapat pimpinan, ada rapat fraksi dan rapat kegiatan-kegiatan lain. Kemudian dikaitkan juga dengan bagaimana pengabdian ke masyarakat. Kemudian bagaimana hubungan relationship dengan teman-teman sesama fraksi, sesama anggota dewan ya, barangkali itu juga menjadi sebuah acuan ya. Tapi sekali lagi Mbak, ibu nggak pernah kepikir bahwa itu itu sampai sekarang gitu kan, yang senior kan banyak sekali kan, ibu anak kemarin sore yang meskipun usianya tapi pemain baru lah gitu ya. Tapi selain ibu sendiri nih ya, yang pastinya memiliki dedikasi yang tinggi nih ya terhadap di anggota dewan. Tapi menurut ibu siapa sih yang berperan lagi gitu mendukung ibu sehingga ibu bisa mendapatkan penghargaan ini gitu? Aduh, kalau bicara seperti itu pastilah orang yang terdekat ya. Karena nafas kita pertama kan yang selain Allah mendengarkan kan mesti pendamping hidup ya, jangan di orang yang terdekat. Saya bangga dan bahagia, senang luar biasa. Nah, saya itu kadang orangnya itu apa ya, kayak melankolis. Aduh, jadi ini aja udah agak melankolis nih kalau cerita. Bicara support itu saya luar biasa. Saya punya suami yang luar biasa. Ya. Jadi beliau itu dari pertama kita bertemu sama-sama bekerja di perusahaan tambang batubara ya. Jadi seolah kita tuh sama-sama satu aura gitu. Saya di sekretaris kan, namanya sekretaris tahu sendiri kan Mbak, kerja dari pagi sampai tengah malam, apalagi kalau ada GM datang, kami dulu kan masih laptopnya kan masih pakai DOS itu. Kalau salah pencet kan salah hapus semua kan, nggak bisa ada file. Jadi kalau kerja kadang sampai jam 4 pagi. Nah, calon suami waktu itu pacar lah ya Mas. Iya, mengenang kisah lalu nih ya. Luar biasa pahami, jadi selalu menunggu karena di camp ya, di camp itu kan hutan semua, jadi memang saya beruntung beliau juga selalu sabar menunggu sampai selesai baru ini. Jadi di situ juga akhirnya begitu kami dipersatukan oleh Allah dalam sebuah perkawinan, tidak ada job yang kita bagi gitu. Misalnya, oh ini ranah domestik nih, oh ini ranahnya maskulin, nggak ada. Jadi sampai mohon maaf, cuci piring, makan, kemudian ambil piring, kembalikan piring, ngambil nasi, itu kayak berjalan begitu saja gitu. Nggak ada, aku mau makan, dia siapin piring gitu. Tapi sekali-sekali lah sebagai istri tetap saya menghargai pada saat hari Sabtu, hari Minggu, kami tidak disibukkan dengan pekerjaan ya di luar, tetap begitu kita masak, kita siapkan makan, ada piring, ada minum, ya mesti kita siapkan gitu. Tapi hari-hari biasa, hari-hari masing-masing sama bekerja, kayaknya sama-sama deh berlomba gitu loh. Ya pokoknya rumah tuh yuk kita ciptakan enak gitu itu pasti suami lah yang kita. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan ini anak-anak rupanya juga melihat ya, sehingga juga anak-anak nggak pernah ngerepotin. Iya, sangat-sangat luar biasa memahamin itu dan saya bersyukur itu yang orang yang dekat. Kemudian yang jauh meskipun juga dekat di hati, hela nafas saya juga ada selalu di hati adalah orang tua lah ya. Jadi ibu adalah penyemangat, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Jadi saya hanya selalu minta Bu diberikan kekuatan. Karena di usia waktu itu juga sangat masih relatif muda, kemudian saya hidup di negeri orang dengan anak-anak yang kecil, udah amanah itu ada. Jadi makanya saya tuh dari dulu setiap bulan mesti saya harus ke Jogja. Baru kemarin aja 2 bulan baru ke Jogja. Oh iya? Iya, karena 1 bulan kan kemarin saya di Jerman, Agustus itu. Jadi pulang praktis terus September ini full kegiatan yang kemarin di Hutang pada saat bulan Agustus saya kerjakan semua gitu. Baru kemarin saya pulang 3 hari 3 malam. Udah rasanya itu. Jadi orang tua pasti ya, terus suami dan anak-anak. Jadi memang peran penting suami dan anak Bu ya yang mensupport. Gimana kalau kita nggak diizinkan keluar rumah? Benar. Karena sebagai wanita meskipun kita bekerja, kita harus tahu bahwa kita ini memang memiliki
pemimpin di rumah seperti itu ya Bu ya, harus punya iya, izin segala sehebat macam. apapun perempuan, sebesar berapapun gaji seorang perempuan, pulang suami adalah kepala rumah tangga. Iya, benar-benar. Nah, berbicara masih dengan penghargaan ini ya Bu ya. Kalau begitu apa sih yang bisa Ibu tularkan seperti itu ya kepada teman-teman yang lain agar bisa juga ini berkinerja baik seperti Ibu gitu. Terlalu jauh kayaknya kalau Ibu menularkan Gak sesuatu apa-apa, ya. maksudnya ya buat semangat aja gitu ya Bu ya. Iya, saya kok kayak menggurui ya. Saya pikir justru Ini saya berbagi, belajar berbagi. ya. Hanya saja kalau saya yang pengalaman saja ya. Jadi saya ini orang yang mungkin nggak tahu orang lain apa. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk menilai saya, tetapi saya berusaha apa sesuatu dalam bentuk apapun kalau saya diberikan tanggung jawab gitu. Saya sebisa mungkin tidak hanya tepat waktu, bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa menjaga diri, menempatkan diri. Ya, karena yang susah ini kan di politik kadang-kadang menempatkan diri ya. Kalau kita mudah baper, diomongin gini ya, kita nggak jadi ya gitu. Iya, Jadi benar-benar. kami sudah terbiasa tergembleng dengan latar belakang keluarga juga. Ibu saya bersepuluh bersaudara, biasa saling menghargain. Jadi kami memang kita nggak bisa zaim. Saya orangnya mungkin nggak bisa ya. Ketemu dengan siapa kayaknya kenal nggak kenal gitu ya. Kalau sudah ada senyum tuh udah aduh apa kabar gitu. Ya apalagi di politik ya. Jadi saya pikir panggung ini sebenarnya milik semua orang. Panggung ini bisa mengejawantahkan, bisa mengeksplor apa yang dipunyai oleh seseorang. Dan saya pikir itu sepanjang tidak merugikan orang lain pasti akan memberikan manfaat, pasti gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah komitmen besar bahwa kita dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat yang menempatkan sebagai wakil rakyat, bukan sebagai pemimpin untuk menyuruh orang lain mengikuti diri kita, tapi kitalah yang mengikuti mereka. Karena memang anggota rakyat, dewan tuh dipilih dari rakyat untuk membantu menyuarakan suara masyarakat ya Bu ya. Jadi rajanya itu sebenarnya rakyat sebenarnya. Benar. Kita ini pesuruh kan, lo ya kan? Kalau kita mau sombong apa sih yang perlu disombongkan gitu loh? Lo kamu lo gue pilih. Iya kan, satu suara itu sangat berarti. Benar. Gitu. Kalau kemudian sudah terpilih kayaknya jaim, sombong gitu, angkuh gitu ya, merasa karena udah terpilih gitu ya Bu ya. Oke, nanti kita lanjutin Bu ngobrol-ngobrolnya ya. Kalau tadi kita ngobrolin seputar penghargaan Ibu, nanti kita lebih jauh lagi ngobrolin mengenai kesiapan nih di tahun politik 2024 ya Bu ya. Baik sahabatku semua, kita akan jeda sejenak di Parlementaria, tetap di Parlementaria. Sahabatku, balik lagi di Parlementaria dan saya juga tentunya masih bersama Bu Puji Setiawati ya. Kalau tadi di segmen pertama kita ngobrolin seputar penghargaan dari BK Awards ya yang Bu Puji dapat dan juga memberikan tips bagaimana sih ya Bu ya untuk bisa bekerja yang baik, tentunya bisa menempatkan diri ini salah satunya ya. Nah di segmen kedua ini kita akan lebih baik ngobrolin jelang tahun politik 2024 mendatang nih ya Bu ya. Nah tapi kalau untuk pertama nih Bu, menurut Ibu sendiri ini mengenai partisipasi masyarakat nih ya dalam proses politik. Ini terutama dalam menjelang pemilu 2024 ini bagaimana Bu menurut Ibu sendiri? Ini makasih Mbak ya. Jadi tinggal berapa bulan ya? Kalau 14 Februari. Berarti ini sudah tinggal Oktober, November, bulan. Desember ya. 3 bulan setengah lah Bu ya. Karena nanti ada masa tenang juga nih. Ngeri-ngeri soda gula ya. Biasanya gitu kalau belum pernah maju kayaknya lebih tenang gitu. Kalau sudah pernah maju tuh kayaknya lebih deg-degan ya. Iya, berkaitan dengan partisipasi masyarakat ya. Selama ini kita ke lapangan ya. Lapangan gimana ya? Mereka sering saya tanya gitu. Ibu, Bapak, apakah ada yang sudah pernah datang ke sini? Pertama untuk anggota dewan dulu ya. Untuk misalnya kita mengadakan reses nih, gitu. Reses itu kan menyerap aspirasi. Jadi selalu kita sampaikan bahwa tujuan menyerap aspirasi untuk apa dan sebagainya.
Kenapa saya kemudian pertama juga menanyakan, Ibu apakah ada yang pernah datang ke sini untuk reses? Hal ini untuk menghindari jangan sampai nanti kebijakan yang kami masukkan di dalam aspirasi itu menjadi hal yang sama gitu, ya kan? Karena kita kan menggali sebanyak-banyaknya. Jadi tingkat prioritas adalah yang belum pernah di cover oleh anggota dewan lain gitu. Ternyata banyak tempat-tempat itu belum pernah dilalui ya gitu. Bahkan kami sampai di Bentuas, di ujungnya Bentuas kami juga pernah, di ujungnya Lempake juga pernah gitu. Ada gitu. Tapi nggak tahu ya kita gitu. Itu yang jelas ini dari masyarakat. Kemudian kita juga nanya, Ibu sebentar lagi kan ada ini loh, namanya anggota dewan ya, kadang-kadang menyisipkan juga gitu, meskipun tidak harus mengatakan kamu jangan harus milih saya ya, enggak. Tapi paling tidak kami juga ingin mengukur gitu seberapa besar dia aware-nya dengan anggota dewan gitu. Jangan sampai kemudian kami datang ke sana juga nggak ngerti ini siapa, untuk kepentingan apa kan gitu. Iya Bu, ada baliho-baliho kan sudah banyak kayak gitu. Oh iya, nah jadi dari situ sebenarnya kita juga sudah bisa melihat gitu bahwa pertama mereka sebenarnya tahu sih bahwa akan ada pesta demokrasi. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan seberapa besar sih mereka aware dengan kegiatan untuk aktif itu perlu apa ya? Perlu kerjasama semua pihak ya, termasuk anggota dewan atau termasuk para caleg yang lain untuk memberikan pemahaman. Karena apa? Untuk masyarakat kota barangkali kegiatan pesta demokrasi ini hal yang biasa, yang pernah dilakukan dan riak-riaknya dia masih ingat setiap 5 tahun sekali. Tetapi bagi masyarakat yang daerah-daerah jauh ya, mereka kan pertama mereka takut, Bu, saya takut tuh kalau mau pemilu. Kenapa? Mau tinggal datang kok, nanti kan ada kartu pemilih, datang saja, nanti kan oleh tim di sana kan akan dijelaskan gitu. Ya tapi milih siapa kan juga kita nggak tahu. Oh itu gampang urusan kalau itu. Berarti kita langsung masuk daftar ya ini ya. Oh berarti ini harus didatengin lagi pada saat sosialisasi ini ya. Nah, harapan kita dengan banyaknya caleg-caleg ini yang punya kepentingan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu itu dan bagaimana mensukseskan masyarakat untuk memilih orang yang tepat karena dia mengenal, itu menjadi sebuah trigger kita ya, agar mereka nanti akan datang ke TPS menyalurkan suaranya. Iya, paling nggak mengedukasi dulu ya Bu ya. Iya kan gitu. Meskipun belum saatnya kita terus terang ya, tapi dari situ kan kita bisa melihat. Jadi, nah harapan kita juga, kami juga ada beberapa kegiatan juga dengan anak-anak Unmul waktu itu juga dengan BEM dan lain sebagainya. Kami juga selalu menitipkan hal seperti itu kepada mereka. Mereka juga harus menjadi agen-agen lah ya, sebagai agen-agen yang bisa menyampaikan kepada generasi seusianya untuk aware dengan pemilu nanti. Karena kita khawatir kalau kemudian tidak ada tanggung renteng di dalam pelaksanaan mensosialisasikan ini, maka keinginan masyarakat itu akan turun. Apalagi Nun Sewu, mohon maaf sekali, seringkali pesta demokrasi ini hanya ada alat ukur. Ukurnya adalah apa yang kamu bisa berikan kepada saya. Nah itu yang khawatir ya. Tapi mudah-mudahan di pesta demokrasi 2024 ini menjadi sebuah pesta demokrasi yang betul-betul masyarakat kita memahami siapa yang harus dipilih, karena memang dia punya kredibilitas dan punya kemampuan yang baik untuk bisa menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, memperjuangkan aspirasi mereka. Ya, tapi ada ini kan Ibu dari fraksi Demokrat seperti itu ya. Nah, ada nggak sih upaya konkret atau strategi seperti itu ya untuk bisa ibaratnya memastikan proses politik nanti di tahun 2024 ini berjalan memang adil dan juga transparan gitu, Bu? Iya. Kami di fraksi Demokrat, dari Partai Demokrat, instruksi kita dari pusat kan bahwa Demokrat adalah partai perubahan dan perbaikan. Jadi
bagaimana merubah sesuatu yang tidak baik kan tentunya ya menjadi sesuatu yang baik. Baik dalam artian bahwa masyarakat Samarinda harus memahami bahwa pesta demokrasi adalah sebuah pesta menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Samarinda untuk, atau masyarakat Indonesia kan gitu ya, untuk mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi. Nah, untuk mensukseskan ini maka kami dari fraksi Demokrat, baik yang sudah duduk maupun yang caleg ini harus ayo bersama-sama masyarakat, terjun ke masyarakat, memberikan edukasi. Ya, bagaimana cara pemilihnya, bagaimana memperkenalkan dirinya, bagaimana harus mempersiapkan diri sebelum datang ke TPS, apa yang dilakukan. Jadi untuk menambah infos ya, jadi kepercayaan diri bahwa oh aku datang sana ternyata mudah loh, enak loh gitu, happy gitu. Jadi namanya pesta tuh diharapkan mereka juga happy. Jadi perbaikan itu yang kita harapkan sehingga para jumlah pemilih di tahun ini makin meningkat, kemudian tentunya akan memudahkan juga para pelaku-pelaku di TPS ini gitu ya, PPS dan sebagainya, itu juga akan bekerja secara maksimal. Nah, kalau misalnya melihat di sebelumnya nih Bu ya, ketika masa kampanye kemarin yang dulu-dulu nih, ada nggak sih hal-hal yang sulit gitu menurut Ibu pada saat kampanye gitu mungkin? Setiap pekerjaan apapun bentuknya pasti ada sisi sulit sih. Iya, sisi sulit, tetapi sisi sulit ini harus kita maknai sebagai sebuah suplemen justru ya, suplemen yang harus kita makan, harus kita nikmatin karena ini akan menambah kekuatan. Gitu. Sehingga kalau kita kuat, kita bisa menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Iya. Pasti, bentuknya bisa dalam bentuk suara ibu tuh ini, katanya ibu gini, ada pasti. Kemudian ada lagi, ibu harus ini nggak boleh, ini punyanya sini, harus ada gitu. Jadi, oleh karena itu di dalam berpolitik, di dalam rangka mempengaruhi harus punya seni. Jadi kita ini sebenarnya manusia itu dalam bentuk melakukan kegiatan bentuknya apa saja perlu seni loh Mbak. Iya. Ya sehingga yang sulit menjadi mudah gitu loh, ya kan? Tapi sekali lagi jangan kemudian kita mendiskreditkan, oh ini kata ini loh ibu seperti ini. Jangan. Kita selalu bilang, enggak, memang beliau memang punya porsi sendiri, beliau punya style sendiri, enggak apa-apa. Kita ini kan sama-sama berjuang. Jadi saya kesulitannya ada dalam bisikan-bisikan gitu dong. Tapi nggak apa-apa sih. Dan saya pikir wajar ya, sepanjang tidak keluar dari etika berpolitik gitu ya. Misalnya sesuatu yang tidak ada tetapi diada-adakan, kemudian dibiulkan di dalam media massa atau dia menyebarluaskan tanpa bertanggung jawab kan gitu. Jadi tapi sepanjang itu tidak terjadi, hanya kata-kata, kemudian sumber-sumber ya ibu harus begini, ibu seperti ini. Saya pikir itu tadi, itu adalah suatu penguat bagi saya bahwa kita harus mawas diri, kita harus juga berprasangka baik ya gitu. Jadi saya pikir itu ya. Itu kan kalau sulitnya. Kayak agak berat ya. Tapi berarti ada menariknya dong. Kayak agak berat ya ngomongin ya. Karena banyak ilmu setelah di situ ya ibu juga merasakan gitu begitu. Kalau kemarin kan ngikutin bapak saja ya, jadi saya hanya penghias aja lah, mendoakan aja di belakang layar. Tapi sekarang ini begitu menjadi pelaku gitu, ternyata banyak ilmu yang harus kita pergunakan untuk itu. Gitu. Berarti itu salah satu menariknya juga dong Bu dalam kampanye ya? Hal yang menarik. Hal yang menarik yaitu pada saat kita datang, masyarakat sangat antusias gitu ya. Kayaknya inilah buah kerja keras kita gitu loh. Apalagi kemudian perhitungan suara gitu ya. 24.600 itu kan waktu yang bukan suara yang kecil ya. Ibu kan dapat 24.600. Jadi itu
saya pikir sebuah pencapaian kerja keras di waktu yang sangat terbatas. Tetapi sekali lagi kita nggak boleh limbung dengan itu ya, bahwa politik itu kan sangat dinamis gitu. Kalau tidak bisa menjaga dengan baik, kemudian tidak bisa memainten dengan baik, kemudian kita juga tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, karena arti yang baik dalam artian gini, tidak mencukupin secara ekonomi, tetapi kita juga bisa sepenuhnya bahwa kita memang selalu separuh hidup kita pada saat di politik memang menghibahkan untuk masyarakat. Jadi pada saat ditelepon kapanpun gitu. Tetapi Mbak, tetap sebaik apapun, ya pasti sekali lagi tadi ada yang tidak senang. Kita serahkan kepada Allah dan kita tetap berpikiran positif bahwa itu adalah salah satu riak-riak dan semangat untuk kita bisa lebih dewasa. Yang penting niat kita memang baik ya. Iya. Insya Allah juga nanti hasilnya juga akan baik. Pokoknya di politik tuh nggak boleh baper. Iya. Bener. Iya, nggak boleh. Kalau baper nggak bisa jadi anggota ya. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong Ibu soal masih jelang politik ya, Ibu mungkin boleh kasih tips nih bagi generasi Z ataupun pemilih pemula nih, gimana sih tips cerdas untuk nanti pada saat bisa memilih di tahun 2024 nanti? Iya, betul Mbak. Jadi saya berapa kali diundang oleh anak-anak mahasiswa juga. Saya senang, bangga gitu, ternyata anak-anak pemilih pemula juga sudah mulai ingin tahu gitu ya bagaimana pesta demokrasi di tahun 2024 dan diharapkan anak-anak itu, saya pernah tanya, kalau kalian manggil ibu untuk sharing seperti ini, untuk apa sih? Enggak, kira-kira pesta demokrasi nanti menyenangkan atau menakutkan gitu. Jadi mereka ada sisi lain yang menakutkan, barangkali juga dia mengaca dari apa yang ada di media massa, ya, media elektronik, kemudian yang dia bisa lihat langsung bagaimana para politikus ini mungkin ya mempengaruhi pikirannya, pikiran mudanya, sementara dia adalah generasi yang punya tanggung jawab besar kan, generasi Z dan milenial ini sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, apa yang saat ini mengkhawatirkan mudah-mudahan tidak akan terjadi ya, karena dia sudah sejak dini sudah mulai empati dengan pesta demokrasi. Oleh karena itu saya selalu hanya berpesan bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa. Kita berharap 100 tahun Indonesia merdeka yang akan duduk di puncak pemerintahan, birokrasi, perbankan, swasta dan sebagainya, termasuk politik ini adalah generasi Z dan milenial. Kalau kemudian kalian mengaca ke belakang, maka itu tidak akan maju. Di belakang adalah sebuah ilmu, sebuah pembanding ya. Kalau kalian sudah bisa membandingkan mana yang memberikan manfaat, kami harap, Ibu harap bahwa kalian akan menjadi agen-agen perubahan yang bisa menularkan hal yang baik, aura yang baik bagi generasi yang lain. Dan yakinkan lagi sesama generasi Z dan milenial, tanggal 14 Februari kalian harus datang ke TPS. Itu pertama. Kedua, sebelum ke sana pasti ada sebuah proses. Kalian harus mengenalin siapa yang harus dipilih menjadi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Memang di DPRD provinsi kan ada 55 ya dari se-Kalimantan Timur. Kota kabupaten pasti juga ada 45, ada yang 55. Nah, kalian paling tidak siapa yang dipercaya untuk duduk di sana? Karena apa? Karena satu suara yang kalian berikan ini akan memberikan corong, akan memberikan penguat kepada kalian untuk bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi program-program pemerintah. Dan kalian nanti setelah menyuarakan suara kepada salah satu kandidat, kalian juga harus bertanggung jawab, tidak hanya sebagai penikmat, tetapi juga kalian sebagai korektor bagi
anggota dewan, sehingga ada apa hybrid ya, ada saling menguntungkan, saling sama-sama untuk bangun. Oke, nah ini mumpung masih ada waktu nih ya, untuk generasi Z, kenali dulu ya. Ini mumpung masih ada waktu, kenali nih salah satu anggota dewan ya. Tentunya jangan lupa juga selain tadi ya untuk mengamati satu persatu bagaimana kinerjanya mereka. Ini yang harus dihindari ya Bu ya. Stop money politik. Ibu tadi mau ngomong nggak enak loh. Nggak apa-apa Bu, ini memang harus kita suarakan seperti itu ya. Tapi pada saat ditanya juga begitu. Jadi salah satunya adalah kalian juga harus menjadi agent, menjadi contoh bagi generasi selanjutnya gitu ya. Kan nanti setelah Z masih ada generasi selanjutnya nih gitu ya. Bahwa kalau kemudian pada saat pelaksanaan pesta demokrasi itu kalian hanya mengandalkan wani piro, aku dapat apa, maka tidak akan menjadi apa-apa generasi selanjutnya. Hanya copy paste dengan yang sudah ada, kan gitu. Oleh karena itu kami juga berharap tidak hanya generasi Z dan milenial, karena dia kan hidup masih ada orang tuanya nih. Nah, dia juga menjadi corongnya orang tua nih. Pak, kalau milih itu jangan uang. Betul-betul orang yang bisa kita kenal, kemudian tahu programnya, tahu asal usulnya, iya kan? Kemudian paling tidak pengalaman berkiprah di masyarakat, karena kalau tanpa pengalaman, saya pikir kalau duduk di sebuah parlemen yang terhormat dengan sekian banyak permasalahan yang harus dihadapin, pasti tidak, brainstorming tidak akan jalan ya, menurut saya, menurut pengamatan kita ya. Jadi oleh karena itu perlu dituntut memang mereka juga yang dipilih punya wawasan yang luas, kemudian punya relationship yang bagus, kemudian pastinya tidak mengandalkan cuan. Nah, salah satunya nih ya, Sobat Kamu semua adalah yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan Award nih, dedikasi yang tinggi, ini luar biasa. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini ya. Semoga juga ini menjadi momen-momen Ibu ini untuk bisa lebih lagi untuk berdedikasi yang tinggi ya kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur melalui anggota Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kita doakan semua sukses Ibu untuk nanti ya. Iya, sehat dan juga bisa memberikan contoh yang baik lagi untuk anggota Dewan dan juga masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Baik Sobat Kamu semua, saya Nishita. Terima kasih untuk bersama Sobat Kamu semua di Parlementaria, dan tentunya kita akan kembali lagi di Senin-Senin selanjutnya dalam program Parlementaria. Saya bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.